Kami percaya bahwa kasih-Mu sedang mengalir di tempat ini. Kasih dari surga, kasih yang tidak terbatas, kasih yang dahsyat dan ajaib, kasih yang menjangkau kami ketika kami masih tersesat dan jauh dari jalan-jalan Tuhan. Kasih itu yang menuntun kami ke dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hingga hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan sebagai umat ketebusan Allah yang bersukacita dan berbahagia di dalam Tuhan, karena Allah adalah kekuatan dan pengharapan kami. Kami berdoa biarlah waktu ini menjadi waktu yang khusus. Tuhan kami, Engkau berbicara kepada setiap kami, menyampaikan isi hati-Mu, menolong dan membawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga langkah-langkah kehidupan kami senantiasa berada dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ya Roh Kudus, beracaralah dengan leluasa, berbicaralah kepada setiap hati, terangilah setiap kami, sehingga setiap kami menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kasih setia Allah yang maha besar senantiasa menuntun, memimpin, membimbing, dan memelihara saya dan saudara, sehingga hari ini kita semua ada di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di waktu-waktu tertentu dalam kehidupan saya dan saudara, kita memerlukan pertolongan. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan pertolongan. Pada waktu saya dan saudara sakit, kita membutuhkan pertolongan orang lain untuk merawat kita. Apalagi kalau kita sakit cukup parah, kita sudah susah bangun dari tempat tidur, kita mau ke kamar mandi, kita kesulitan, atau kita harus diinfus. Apalagi kalau kita harus pakai selang oksigen dan lain sebagainya. Kita butuh pertolongan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu saya dan saudara menghadapi mara bahaya, kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba datang, saya dan saudara membutuhkan pertolongan. Pertanyaannya, siapakah yang paling saya dan saudara andalkan di dalam setiap peristiwa di mana saya dan saudara membutuhkan pertolongan? Hari ini kita belajar bersama-sama, hanya Tuhan sumber pertolongan. Mari kita buka Mazmur 121. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Mazmur ini biasanya dinyanyikan atau dipuisikan, ya. Jadi waktu kita membaca kitab Mazmur, kalau kita bermain dengan intonasi itu sangat indah. Aman semua? Saya baca ayat pertama, jemaat Tuhan membaca ayat kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan hatimu. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan kakimu menjaganya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Maka hari tidak menyakiti engkau atau manusia. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bersama-sama, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu kita baca firman Tuhan.
simpan dalam hati, dan kemudian melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lanjut di slide berikutnya. Kalau saudara memperhatikan bagian ini adalah nyanyian syarah. Nyanyian syarah ketika bangsa Israel atau pemazmur berjalan menuju ke Bait Allah. Nah, Bait Allah itu ada di tempat yang agak tinggi di Bukit Sion. Jadi mereka harus mendaki ke sana. Dalam perjalanan itu, pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gunung-gunung di situ mencerminkan bahwa gunung itu bisa saja menjadi sumber pertolongan. Tetapi pada waktu ada di gunung-gunung itu juga ada musuh yang membahayakan. Bisa saja dari celah-celah batu di pegunungan itu keluar para perampok-perampok yang hendak mencegah perjalanan si pemazmur atau bahkan mau untuk mencuri dan lain sebagainya. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh setan yang ingin membunuh dan membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10a bilang, iblis itu tujuannya untuk membunuh dan membinasakan. Yesus datang untuk memerdekakan saya dan saudara, tetapi iblis dia selalu ingin membunuh dan membinasakan. Di setiap waktu, dalam segala keadaan, ada saja bahaya yang dapat saya dan saudara alami. Kita harus dengan rendah hati menyadari dan mengakui bahwa saya dan saudara kita terbatas, kita tidak berdaya dalam banyak hal untuk memperoleh pertolongan. Itu sebabnya kita memerlukan seorang penolong. Amin. Katakan, saya butuh seorang penolong. Pemazmur berkata dalam bagian B itu, dari manakah akan datang pertolonganku? Sumber pertolongan saya dan saudara bukan dari ciptaan. Karena di atas dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kemungkinan besar pertolongan bisa datang dari gunung-gunung, dari ciptaan Allah yang lainnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada keunggulan secara militer pada zaman itu untuk gunung-gunung. Gunung-gunung merupakan pertahanan yang strategis bagi negeri, bagi setiap bangsa-bangsa. Dalam 125 ayat 2 Mazmur di sana diungkapkan bahwa gunung-gunung merupakan tempat perlindungan ketika ada dalam keadaan bahaya. Gunung-gunung juga merupakan tempat yang subur bagi tumbuhan. Jadi kalau tanaman ditanam di gunung-gunung maka dia subur. Orang bisa memetik hasilnya dari gunung-gunung. Gunung-gunung juga dapat dijadikan tempat menggembalakan ternak. Karena ada banyak rerumputan, ada banyak dedaunan yang tumbuh di gunung-gunung. Gunung-gunung juga kaya akan mineral sehingga dia dapat menjadi sumber bagi kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur sedang berkata, gunung bukan merupakan sumber perlindungan dan pertolongan yang sejati bagi orang percaya, tetapi gunung-gunung memiliki keterbatasannya. Karena apa? Ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gunung adalah ciptaan. Amin. Gunung adalah ciptaan Allah. Bukit-bukit, segala sesuatu di sekeliling saya dan saudara yang sepertinya bisa menolong adalah ciptaan Allah. Hanya Allah sumber pertolongan. Karena yang pertama, slide selanjutnya kakak, Dia adalah Allah pencipta. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan segala sesuatu. Allah memiliki kualitas sebagai penolong bagi saya dan saudara karena Dia adalah Allah pencipta. Dia adalah Allah yang meletakkan dasar-dasar bumi. Dia adalah Allah yang menciptakan langit. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu di sekeliling saya dan saudara. Dia yang ciptakan gunung sehingga gunung dapat menghasilkan, dapat menjadi tempat perlindungan, tetapi tetap terbatas. Kekasih-kekasih Kristus
Kristus. Kalau saya dan saudara melayangkan mata ke bukit-bukit Sion dalam perjalanan siaran itu, maka kita dapat saja merasa takut terhadap bahaya-bahaya yang mengintip. Mungkin kita bisa bilang dalam hidup sehari-hari ini, kita juga bisa mengalami bahaya setiap hari. Ya, kemarin waktu hujan begitu deras, waktu kilat guntur dan petir yang bersambar-sambaran, yang ada di jalan, yang ada di rumah, kita juga merasa ada ketakutan tertentu yang melanda kita. Apalagi ketika kita lihat air mulai naik. Kalau banjir masuk ke dalam rumah, kalau dia naik mungkin hanya sampai di lutut tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari kepala, maka itu akan jadi masalah yang besar. Bahaya dapat datang kapan saja mengintip saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara harus tahu pasti bahwa hanya Yesus yang menciptakan segala sesuatu, yang dapat mengatur ciptaannya, yang dapat mengendalikan ciptaannya, yang dapat memberhentikan segala sesuatu yang datang menjadi bahaya bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara dapat lepas dari keadaan yang berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan maksud untuk mempermuliakan dirinya sendiri, untuk menyatakan kebesarannya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menunjukkan budinya dan kesuciannya kepada seluruh umat manusia. Itu sebabnya alam ciptaan ini bukan untuk disembah, bukan untuk menjadi prioritas. Alam ciptaan ini atau apapun yang ada, yang saya dan saudara punya, adalah alat yang dipakai Allah untuk menolong, melindungi, dan memberkati saya dan saudara. Tetapi sumber pertolongan ada pada Allah pencipta. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Allah sumber pertolongan karena Dia adalah Allah sejarah. Allah yang menciptakan sejarah, Allah yang ada di atas sejarah. Ayatnya yang ketiga dan keempat, Alkitab berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah Allah yang terus menerus ada. Dia ada dalam sepanjang sejarah Israel dan terus memelihara umatnya. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ingat pada waktu Musa mati, bangsa Israel merasa mereka kehilangan pemimpinnya. Tetapi Allah tetap ada di atas tahtanya. Ketika Yesaya melayani dalam zaman 5 raja sekaligus, dia melihat bait Allah menjulang tinggi. Dia melihat tahta Allah turun di tengah-tengah dunia ini. Dia menyaksikan bagaimana raja-raja yang besar mati diganti. Tetapi dia tahu Allah memegang kendali atas sejarah. Allah tetap Allah. Meskipun segala sesuatu di sekeliling kita berubah, orang-orang yang kita kasihi pergi, ada yang datang, pemimpin-pemimpin berganti, suasana berubah, tetapi Allah tetap Allah sampai selama-lamanya. Dia menunjukkan jaminan kepastian buat saya dan saudara, bahwa ketika saya dan saudara menjadikan Dia sumber pertolongan, maka Dia tetap akan memegang tangan kanan saya dan saudara sepanjang sejarah kehidupan saudara. Amin. Allah mengatur dan memelihara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengatur dan memelihara alam semesta. Dia mengatur dan memelihara dunia ini. Dia mengatur dan memelihara binatang-binatang. Dia mengatur dan memelihara bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, dan membatasi kebesaran kerajaan-kerajaan. Dia juga mengatur dan memelihara kelahiran manusia dan nasibnya. Dia mengatur dan memelihara keuntungan dan kemalangan manusia. Dia mengatur perkara-perkara yang kecil sekalipun. Dia mengatur orang benar sehingga terlepas dari bahaya. Dia mengatur umatnya dalam hal Dia mencukupi segala keperluan mereka. Dia
yang dipanjatkan kepadanya. Dia juga menyatakan kesalahan orang jahat dan menghukum mereka. Amin. Dia Tuhan atas sejarah alam semesta, bukan hanya atas manusia, tetapi alam semesta. Jadi sepanjang sejarah Allah mengatur dan memelihara segala sesuatu. Amin. Saudara melihat dan merasakannya, Dia ada bersama-sama saya dan saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Allah atas insan pribadi. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Kata-katamu di situ, penjagamu, naunganmu, ada di sebelah tangan kananmu, tidak menyakiti engkau. Tertuju kepada pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kata ganti orang ketiga, mu, saya dan saudara. Amin. Kita ada dalam pernaungan Allah. Walaupun Dia Allah pencipta alam semesta, walaupun Dia Allah yang berkuasa dari abad ke abad, tetapi Dia juga Allah yang memperhatikan detail, yang memperhatikan saya dan saudara, yang katanya hanya sebutir pasir, ya. Kita seperti sebutir pasir. Saya suka kembali judul puisi itu, butiran debu dalam kemuliaan, ya. Itu luar biasa. Meskipun saya dan saudara hanya sebutir pasir dalam alam semesta yang sangat besar ini, Allah menunjukkan pandangannya kepada saya dan saudara. Allah menjadikan dirinya tempat pernaunganmu. Allah menjadikan dirinya khusus bagi saya dan saudara. Dia spesial bagi tiap pribadi yang datang dan mencari pertolongan. Apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang mencari pertolongan? Saya dan saudara adalah manusia fana. Tubuh jasmani ini fana. Pada waktunya dia akan segera layu. Makin tua, orang makin lemah secara fisik. Tetapi ada tubuh rohani. Amin. Ada tubuh rohani di dalam saya dan saudara yang terus dibangun oleh Allah, supaya dalam kekuatan Allah, oleh roh Tuhan yang ada dalam saya dan saudara, pada waktunya nanti saya dan saudara akan pulang kepada Dia. Dia memelihara saya dan saudara. Ketika tubuh jasmani saya dan saudara mati, dikuburkan, masuk ke dalam tanah, saya dan saudara akan terus terpelihara oleh Allah. Pada waktunya kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh yang fana lagi, tetapi tubuh kemuliaan. Penting bagi saya dan saudara untuk menyadari bahwa tubuh fana ini pun, meskipun dia menjadi satu dengan tanah, meskipun ada ulat-ulat yang memakannya, tetapi tetap terpelihara oleh Allah. Karena Dia adalah sumber pertolongan saya dan saudara. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia adalah Allah kekekalan. Ayat 7 dan ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara hidup dalam sejarah di dunia ini 70, 80, atau 50, atau 60, berapapun sejarah yang saya dan saudara ukir dalam kehidupan di dunia ini, tetapi ada jaminan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada jaminan karena Dia Allah yang kekal. Saya dan saudara akan berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Kita tidak mengerti yang terjadi di abad awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kita hanya mendapatkan laporannya dari firman Allah. Kita tidak mengerti bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipilih oleh Allah sedemikian rupa, dibentuk oleh Allah sedemikian rupa. Tetapi kita mengerti dengan pasti dalam sejarah perjalanan hidup saya dan saudara, Allah menjamin bahwa pada akhirnya nanti saya dan saudara akan bersama dengan Dia dalam kekekalan. Karena Dia kekal. Dia ada sejak abad pertama sampai nanti abad keberapapun
yang disiapkan oleh Allah. Dia akan membawa saya dan saudara berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Pertanyaannya hari ini adalah, seperti apa saudara mempercayai Dia? Perhatikan ayatnya yang pertama tadi dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pemazmur menjawab dengan pasti, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah pertolonganmu. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia adalah penjagamu. Dia adalah naunganmu. Dia adalah tangan kananmu. Dia menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia menjaga nyawamu. Dia menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu kualitas Allah yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur 121 ini. Saya dan saudara hanya perlu percaya. Tugas saya dan saudara perlu percaya, beriman, meyakini dengan sungguh bahwa Dia sumber pertolongan saya dan saudara. Saudara berjalan bersama-sama dengan Dia dan sadar, mengakui Dia, Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, sumber pertolongan saya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita masih ragu-ragu, atau kadang-kadang kita membandingkan Dia tanpa sadar, tidak mungkin saya dan saudara bandingkan Allah dengan sumber pertolongan lain di dunia ini. Tapi bisa saja tanpa sadar, pada waktu saudara perlu pertolongan, pada waktu saudara perlu sesuatu, tiba-tiba saudara pikirkan orang lain, tiba-tiba saudara pikirkan sesuatu yang dapat menolong saya dan saudara. Padahal Dia berjanji, Dia adalah sumber pertolongan saudara. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang kepadanya. Bersyukurlah karena Dia Allah yang Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, yang tadi kita nyanyikan mengungkapkan ketidakterbatasan Allah yang saya dan saudara. Tuhan Raja Maha Besar itu menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Saya dan saudara yang mengikat janji dengan Dia, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia senantiasa mencurahkan pertolongannya bagi saya dan saudara. Tersedia setiap saat, tidak ada yang kurang. Datanglah kepadanya, yakinilah Dia sepanjang kehidupan saya dan saudara. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Hanya Tuhan sumber pertolongan bagi orang percaya. Yang pertama, jangan andalkan ciptaan Tuhan untuk memperoleh pertolongan, karena itu sia-sia belaka. Yang kedua, Tuhan memiliki kualitas sebagai sumber pertolongan, karena Dia Allah pencipta, Dia Allah sejarah, Dia Allah pribadi, Dia Allah atas kekekalan. Dan yang ketiga, meyakini, mengandalkan, dan hanya berharap kepadanya sebagai sumber pertolongan, dan memberi teladan kepada orang lain untuk juga menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pertolongan mereka. Kita tunduk kepala dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan kepadanya, ini saya Tuhan, manusia fana yang membutuhkan Engkau. Saya sudah melihat begitu banyak kejadian di tengah-tengah dunia ini. Saya sudah mengerti bahwa mara bahaya mengintip setiap saat. Saya juga memahami bahwa ada iblis yang mau membunuh dan membinasakan tubuh kami ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah sumber pertolongan. Engkau tidak terlelap, Engkau tidak tertidur. Engkau pernaungan kami, Engkau pertolongan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari kita saling mendoakan satu sama lain. Bapak-bapak, doakan istri dan anak-anakmu. Ibu-ibu, doakan suami dan anak-anakmu. Kita serahkan seluruh hidup keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Berikan berkat-Mu kepada mereka. Biarlah kuasa dan otoritas Tuhan
turun atas setiap rumah tangga kita. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga dalam tangan-Mu, memberkati setiap kepala keluarga, memberkati setiap ibu rumah tangga, memberkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan ke dalam rumah tangga kami masing-masing, memberkati setiap orang-orang muda yang ada di dalam rumah-Mu, yang ada di dalam jemaat ini, yang bersekutu dengan kami. Kami mempersembahkan diri kami dan kami minta kepadamu, tambahkanlah iman kepada setiap kami Tuhan, supaya kami senantiasa mengikut Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau seumur hidup kami. Kami berdoa dan memberkati keluarga Bapak Thomas Dale, keluarga hamba-Mu Bapak Sam Usmani, Bapak Franky Usmani, Bapak Bobby Lengkong, keluarga hamba-Mu Bapak Vicky Wariori. Kami memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Magablo. Kami memberkati Tuhan Yesus keluarga hamba-Mu Bapak Heru Bubu. Kami memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Daniel Kalambe, memberkati keluarga Hendra Kalambe, memberkati keluarga Setiana Pesi, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Jonathan, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Matias Pigai, Bapak Pigai kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Nikanor Pigai, kami memberkati hamba-Mu Bapak Denny Patiasina, kami memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Bonifas Besi Timur, kami memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus Bapak Delvis Tahulending, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Ohi Timur, memberkati keluarga hamba-Mu Bapak Tinus Row, Bapak Franky Row, memberkati keluarga Numberi, memberkati seluruh umat-Mu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami bergantung penuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak muda kami yang sedang kuliah, yang sedang menyusun skripsi mereka, yang akan masuk ke dalam wisuda. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami ingat Kakak Delicia Row di Semarang, kami ingat anak kekasih kami Jeffrey Dale di Manado. Kami memberkati juga hamba-Mu Kakak Fidel. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa keberhasilan ada di dalam tangan-Mu. Engkau akan memberkati dan menaungi mereka di dalam anugerah-Mu yang tidak terbatas. Dan semua anak-anak kami yang sedang kuliah, biarlah Tuhan sendiri menolong dan memampukan mereka. Kami juga mau berdoa hari ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak kami yang akan masuk ke dalam perguruan tinggi, mereka yang sedang menunggu hasil tesnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami ingat anak kekasih kami Farel Row, kami ingat Patricia Oil Timur, kami ingat anak kekasih kami Dian Kalambe, kami ingat juga anak kekasih kami serahkan adik-adik kakak dari anak dari Bapak Heru Mugu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka sehingga mereka akan masuk ke dalam perguruan tinggi yang mereka doakan dan rindukan. Dan biarlah Allah sendiri menjadi sumber pertolongan bagi mereka. Semua dana biaya yang sedang mereka perlukan, kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan bagi mereka. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan buka jalan. Biarlah kasih Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi yang mungkin hari ini sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur bersama keluarga Bapak Sam Usmani, keluarga Bapak Bobby Lengkong, dan keluarga hamba-Mu Bapak Franky Usman, Bapak Franky Usmani yang kemarin sempat kebanjiran, tapi mereka ada dalam pernaungan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka, dan kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjauhkan, melindungi kami dari segala mara bahaya, dan kami boleh menikmati kasih setia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga pembangunan rumah Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sedang bekerja, Tuhan memberkati
memberkati Bapak Tinus Rowe sebagai ketua panitia, memberkati Bapak Frankie Rowe yang bersenantiasa bekerja bersama-sama dengan tukang-tukang. Kami minta anugerah dan pertolongan Tuhan menjadi bagian mereka. Kami juga mau berdoa menyerahkan semua dana biaya yang masih diperlukan. Tuhan buka jalan dan Tuhan mencurahkan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan masuk sekolah mulai hari Senin besok Tuhan. Anak-anak yang ada di SMA yang akan sekolah seperti biasa, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lindungi mereka dari virus, lindungi mereka dari segala sesuatu yang jahat. Anak-anak kami yang SMP, SD, TK yang akan belajar dari rumah, Tuhan juga menolong supaya semua yang diperlukan dapat tersedia dan mereka boleh belajar dengan baik. Berkati guru-guru mereka, berkati setiap fasilitas yang dibutuhkan sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati masa pandemik ini. Kami berdoa dan mohon anugerah Tuhan, biarlah pandemik ini segera berlalu ya Tuhan. Sembuhkan setiap hamba-hamba-Mu yang sedang sakit di rumah sakit. Kami berdoa biarlah kesadaran masyarakat semakin tinggi sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi virus ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, semua tenaga medis yang bekerja Tuhan kuatkan. Tuhan juga sembuhkan mereka yang sakit. Dan kami minta pemulihan atas Indonesia, pemulihan atas dunia. Biarlah kasih Tuhan yang maha besar melawat dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempermuliakan nama-Mu. Kami akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah kami mengambil perjamuan ini dan menyatukan diri dengan kasih dan kuasa Tuhan dan menikmati perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani, hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kemurahan Allah yang tidak terbatas tercurah atas setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pertolongan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Tuhan, kami juga mengingat keluarga Kakak Heni Suarso, Ohoy Timur, yang hari ini sedang berduka karena suami terkasih Engkau sudah panggil di hari kemarin. Tuhan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi hamba-Mu. Anak-anak hamba-Mu yang ada di Malang, yang ada di Jerman tidak dapat pulang karena kondisi saat ini. Kami pun tidak dapat ke sana karena tidak ada penerbangan. Kami mohon Tuhan menghibur hamba-Mu, hadir bersama-sama dengan hamba-Mu Kakak Heni. Biarlah kekuatan dari Tuhan menjadi bagiannya, sehingga dia melihat betapa baiknya Tuhan di tengah-tengah duka cita yang sedang dialami. Kami percaya pengharapan di dalam Kristus akan menjadi bagian keluarga besar Suarso Ohoy Timur di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada-Mu. Ya. Perjamuan kudus merupakan karya Kristus. Kita mau kenal apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu, supaya kita semua yang akan makan ini menikmati berkat Tuhan, maka terlebih dahulu kita mendengarkan firman Allah. Yesus pernah melakukan hal ini dan Rasul Paulus menulisnya dalam surat 1 Korintus pasal 11. Dia berkata bahwa sebelum Yesus pada waktu malam diserahkan kepada tangan manusia, ahli kaum dan orang Farisi, dia mengambil roti, memecah-pecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah." Dan dia juga mengambil cawan, lalu dia berkata, "Inilah darahku yang dimeteraikan dalam perjanjian baru. Ambillah dan minumlah." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum majelis melayani secara semua kita yang ada di pagi hari ini, supaya kita yang akan makan perjamuan ini menjadi berkat buat kita, maka perlu kita datang kepada Tuhan
merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyelidiki hati kita. Kita mau melakukan apa yang benar dan yang lain yang Tuhan berkati. Bagaimana caranya? 3 hal. Yang pertama, apakah kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa? Kita harus bercerai dari dosa, dan kita harus yakin dengan sungguh bahwa hanya dengan korban Kristus Yesus saya dan saudara akan dibawa kembali dan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, hanya dengan pengorbanan Kristus Yesus saja saya dan saudara menjadi orang-orang yang dapat masuk mengambil Bapa di surga. Dan yang ketiga, mari kita selidiki hati kita supaya waktu kita makan perjamuan itu menjadi keberkatan buat kita. Untuk itu saya memberikan beberapa menit buat saudara. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Puji bagi nama Tuhan, majelis akan melayani kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian kemenangan iman nomor 48. Tercurah darah Tuhan bumi bentuk kokoh. Tercurah darah Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau ada barang seorang yang perlu bisa mengangkat tangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk menghormati perjamuan di siang hari ini, cepat kita bangkit berdiri. Alkitab berkata bahwa sebelum Yesus pada waktu malam diserahkan kepada tangan ahli Taurat orang Farisi, dia bersama-sama dengan murid-muridnya di lantai 2 di ruang atas. Dalam perjamuan dia mengambil roti, bayangkan roti untuk itu. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ambil dan makanlah. Mari tahan roti kita, melewati kepala kita berdoa. Bapa di surga, di tangan kami
ada hostia yang melambangkan roti tubuh Kristus. Tubuh yang mahal, kudus, yang suci. Tetapi karena kami orang yang berdosa telah dipukul, dicambuk, diludahi dan dibeban, Engkau telah memberikan tubuh bagi kami supaya kami kuat di dalam Engkau. Kami bisa berdiri dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan. Dengan iman kami mau satukan ini dengan Tuhan. Mari kita maju bersama-sama. Setelah itu dia mengambil cawan, mari angkat cawanmu lewat kepala saudara. Dia berkata, inilah darahku dalam perjanjian baru yang telah dipetraikan bagi kamu. Ketahuilah bahwa aku ingin duduk dan minum bersama-sama dengan keturunan Abraham di sampingku dalam perjamuan anak domba Allah. Dan Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai aku akan memulihkannya dalam kerajaanku. Mari tangan cawan saudara, kita berdoa. Bapa di surga, di tangan kami ada cawan yang melambangkan darah Yesus, darah yang kudus, yang suci, tetapi telah menjadi dosa karena kami orang yang berdosa. Engkau telah menjadi orang yang dihitung di antara penjahat, penyamur, karena pelanggaran kami, karena dosa kami. Dan oleh karena kasih-Mu, Engkau telah memberikan darah-Mu bagi kami. Engkau berkata, oleh bilur-bilur-Ku kamu menjadi sembuh. Kami bersyukur Tuhan. Dalam iman, dengan iman kami mau meminumnya dan menyatukan. Mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, mari tutup mata sebentar. Percayalah bahwa tubuh dan darah Yesus yang telah disatukan dengan tubuh kita, kudus, maha, suci, dan dengan kasih-Nya yang besar itu, tanda-tanda kepemilikan Allah telah kita bersama. Dia telah mempercayakan engkau dalam darah, dalam pengorbanan. Dia bayar lunas. Oleh sebab itu, apapun yang engkau alami hari ini, imani bahwa Dialah sumber pertolongan kita. Oleh bilur-bilur dari Yesus, Alkitab berkata, saya dan saudara sudah menjadi sembuh. Taruh tangan di setiap tempatmu yang sakit dan percaya bahwa saat kita berdoa, kuasa Tuhan akan tercurah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kesembuhan kami berdoa dan mengangkat hati kami Tuhan, dan percaya, mengaku dengan bibir mulut kami bahwa setiap kelemahan kami telah sembuh dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Setiap kutuk telah dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kami menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang ada dalam sukacita yang besar, hidup dalam kuasa otoritas Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kami percaya bahwa setiap keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Setiap rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa dalam nama Kristus Yesus, tanda-tanda kepemilikan Allah telah menjadi bagian setiap kami. Hamba berdoa dan bersyukur dan memberkati setiap umat-Mu yang telah minum dan makan daripada tubuh dan darah Yesus, dan menyerahkan setiap umat-Mu yang belum makan hari ini. Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah berkat-berkat ini juga turun dan menjadi bagian setiap umat. Terima kasih Bapa, jadikan kami sebagai saksi-Mu dimanapun kami berada, di kantor kami, di rumah kami, di gereja ini, di mana saja Tuhan membawa kami untuk berinteraksi dengan orang lain. Biarlah kami boleh menjadi saksi Allah yang menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan di siang hari. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita sangat melayani.